dikasih Tuhan, kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Yuk, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami dapat berkumpul kembali hari ini Tuhan di ibadah online sekolah minggu Tuhan. Tuhan, tolong sertai kami Tuhan pada ibadah pada hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu nyanyi Haleluya. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
adik-adik, kita akan lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan gerak dan nyanyi bersama. Yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau merentang. Yesus besertaku. Terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, yes, di kiri kau ada, yes, di atas dan di bawah kau ada. Disuka, disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau merentang. Yesus besertaku. Ku terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, yes, di kiri kau ada, yes, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, yes, di kiri kau ada, yes, di atas dan di bawah kau ada. Disuka adik-adik, disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan adik-adik. Adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyi sama-sama lagi satu lagu lagi, yaitu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah yang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati.
Baik adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau dan memuliakan nama Engkau saja Bapa. Dan tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu dalam hati kami, membuat kami mengerti akan firman yang akan kami dengar dan kami pelajari sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik semuanya, sungguh terasa ya adik-adik kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tentu adik-adik semua di rumah memiliki harapan-harapan yang baru, harapan-harapan untuk memiliki sesuatu seperti baju yang baru, mainan yang baru, dan tidak kalah penting yang perlu kita miliki ya adik-adik, selain dari baju yang baru, mainan yang baru, ada hal yang perlu sangat dan penting sekali bagi kita untuk kita miliki, yaitu hati yang baru. Jadi pada pagi hari ini kakak ingin membagikan firman Tuhan dengan tema tahun baru, hati yang baru. Jadi adik-adik, kakak ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hati yang baru ini. Tetapi sebelum itu, kakak ingin mengajak adik-adik semuanya untuk bersama-sama membaca firman Tuhan di Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30 ya adik-adik. Bagi adik-adik yang membawa Alkitab, bisa membuka Alkitabnya di Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26 sampai 30. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Ayat yang ke-27, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu." Ayat 29, "Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu." Ayat yang ke-30, "Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa." Jadi firman Tuhan ini yang kita telah baca di Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 sampai yang ke-30 ini, firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Pada saat itu mereka hidup dalam dosa ya adik-adik. Jadi ketika Tuhan melihat kehidupan mereka, hidup mereka yang jauh daripada Tuhan, hidup mereka hidup yang menyembah berhala dan terus melakukan kenajisan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan berjanji kepada bangsa Israel ini ya adik-adik, Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru. Nah, jadi firman Tuhan ini bukan hanya kepada bangsa Israel pada saat itu ya adik-adik. Jadi firman Tuhan ini juga berlaku bagi kita semua, baik kakak, bahkan adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan berjanji, Tuhan berjanji akan memberikan hati yang baru. Nah, pada saat ini kakak ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hati yang baru, seperti apakah hati yang baru yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu tahu ya adik-adik, hati yang baru ini seperti apa. Jadi ada dua hal yang ingin kakak bagikan, yaitu hati yang baru yang dimaksudkan di sini yaitu hati yang lembut. Di ayat yang ke-26 tadi dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras." Jadi pada saat itu
bangsa Israel ini memiliki hati yang keras. Hati yang keras ini apa sih yang dimaksudnya di sini? Jadi kalau adik-adik pahami bahwa ketika orang memiliki hati yang keras, ketika dia ditegur, diingatkan, dia tetap melakukan hal kesalahan yang sama. Nah, kesalahan yang terus-menerus dilakukan meskipun diingatkan, meskipun selalu ditunjukkan hal-hal baik, tetapi dia akan terus melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itu yang artinya bahwa hati yang keras, dia tetap memiliki hati yang tidak mau diubah lagi. Jadi di sini Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengubah hati mereka ini, hati yang keras ini, untuk memiliki hati yang lembut. Jadi hati yang baru yang Tuhan janjikan yaitu hati yang lembut. Nah, jadi ketika mungkin kita telah lalui 2021 ya adik-adik, mungkin banyak hal kesalahan yang mungkin kita lakukan, atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti itu, Tuhan ingin kita memiliki hati yang baru di tahun ini, yaitu tahun 2022 ini kita harus memiliki hati yang baru, hati yang lembut. Mungkin ketika kita diingatkan melalui firman Tuhan supaya kita jangan melakukan dosa, baik kita mau belajar untuk mengikuti firman Tuhan, kita meninggalkan segala dosa kita, mungkin kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan, mungkin kita melawan orang tua, ketika kita ditegur oleh orang tua kita untuk melakukan untuk kita jangan lagi melakukan hal-hal yang jahat, kita harus mengikuti apa yang dikatakan orang tua kita. Jangan sampai kita memiliki hati yang keras di tahun yang ini. Mungkin kita tahun yang lalu kita pernah melakukan hal demikian, sekarang kita harus memiliki hati yang baru. Kita tidak boleh melakukan hal yang sama lagi ya adik-adik di rumah. Dan hal pertama itu yang bisa kita pelajari, kita harus memiliki hati yang lembut. Hati yang baru yang Tuhan janjikan yaitu hati yang lembut, dan itu harus kita miliki di tahun ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Dan hal yang kedua yaitu hati yang baru yang dimaksudkan di sini yaitu hati yang taat. Di ayat yang ke-26 juga dikatakan tadi, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita memasuki tahun yang baru, Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa Dia akan memberikan hati yang taat. Hati yang taat ini apa sih? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Kira-kira hati yang taat ini seperti apa? Nah, hati yang taat di sini yaitu hati yang mau diubahkan, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, dikatakan di ayat yang ke-27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, jadi hati yang taat ini ada 3 bagian ya adik-adik. Hati yang taat ini yaitu hidup menurut ketetapan Tuhan, kemudian berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan yang Tuhan berikan, dan ketiga, melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi segala firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari, kalau kita mau memiliki hati yang taat, hati yang baru, yaitu kita tunjukkan dengan kita memiliki hati yang taat dengan cara berpegang pada peraturan dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah yang harus kita lakukan sepanjang tahun yang akan kita lewati selanjutnya ini. Itulah yang harus kita miliki ya adik-adik. Meskipun untuk melakukan hal ini tidak mudah ya adik-adik, kakak pahami bahwa ketika kita mau melakukan firman Tuhan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan juga berjanji bahwa Rohnya Tuhan akan diam di dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di ayat yang ke-29 juga dikatakan, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu.
Nah, ini janji Tuhan bahwa Dia akan melepaskan kita dari segala dosa kita yang kita telah peringati kelahiran Tuhan, di mana Dia lahir untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Janji Tuhan itu yang telah dinyatakan bagi kita. Jangan sampai kita sia-siakan pengorbanan Tuhan dengan hidup kita yang tidak mau taat, tetapi kita mau belajar menghargai segala kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kita ya adik-adik. Di tahun ini kita mau mengubah cara pikir kita, cara perilaku kita yang mungkin di tahun-tahun yang lalu ada hal-hal yang salah kita lakukan, kita perbaiki di tahun ini, dan kita mau terus memperbaiki hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Karena ketika kita mau belajar melakukan firman Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai sesuatu yang baru di tahun ini dengan kita melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami memiliki hati yang baru, yaitu hati yang lembut dan mau taat akan firman Tuhan. Biarlah itulah yang kami tanamkan di tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan kami lewati Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hati kami menguatkan kami, mengingatkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap adik-adik kami yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan mereka firman yang telah mereka terima Tuhan. Dan Kau berkati juga orang tua mereka dalam mendidik mereka, biarlah hikmat Tuhan juga nyata bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semuanya, Tuhan memberkati. Shalom, adik kasih dalam Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya pada adik dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 6:30 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat joy dalam fellowship ini, karena kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga ada game. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan link pada setiap hari Senin, bisa menghubungi nomor yang terlihat di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online pada jam 9 pagi. Ibadah online dapat diakses melalui YouTube channel GPI Maranatha. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.